Pernahkah kalian membuka profil seseorang, lalu terdiam melihat halamannya yang sunyi? Tidak ada foto selfie dengan filter terbaru, tidak ada pameran liburan mewah. Bahkan foto profilnya pun hanya gambar pemandangan atau kaligrafi samar. Pikiran pertama kita mungkin menghakimi, dia pasti tidak percaya diri, atau mungkin hidupnya membosankan. Tapi, tahukah kalian, seringkali asumsi itu salah besar. Di balik layar yang gelap itu, mungkin ada cahaya iman yang sedang dijaga mati-matian agar tidak padam ditiup angin pujian manusia. Mari kita bicara jujur tentang aku. Dulu, aku sama seperti kebanyakan orang. Setiap kali kamera membidik, senyumku mereka, bukan karena bahagia, tapi karena ingin terlihat bahagia. Ada kepuasan semu saat notifikasi "suka" membanjiri layar. Rasanya seperti divalidasi, diakui, dan ada. Namun di kesunyian malam, saat layar ponsel padam, rasa kosong itu datang mencekik. Aku bertanya pada diriku sendiri, untuk siapa semua ini? Apakah wajah yang kupermak dengan filter ini yang akan menyelamatkanku di dalam kubur nanti? Perubahan itu tidak datang dengan ledakan, tapi dengan bisikan ketakutan yang dingin. Aku mulai menyadari bahaya yang mengintai di balik setiap pujian, ria. Penyakit hati yang begitu halus, lebih samar dari langkah semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Saat seseorang memuji, "Masya Allah, kamu terlihat alim," hatiku melambung. Tapi benarkah aku alim, atau aku hanya terlihat alim? Ketakutan itu melumpuhkanku. Aku sadar, aku sedang membangun istana pasir di pinggir pantai, terlihat megah, namun akan hancur seketika disapu ombak keikhlasan yang dituntut oleh Allah. Lalu ada ketakutan lain yang lebih mengerikan. Ain, pandangan mata yang bisa membinasakan. Kita memposting kebahagiaan keluarga, kemesraan dengan pasangan, atau kecantikan anak-anak kita. Kita lupa bahwa di luar sana ada mata-mata yang memandang dengan hasad, ada hati yang menjerit karena iri, dan ada pula kekaguman yang lupa menyertakan nama Allah. Berapa banyak rumah tangga yang hancur, kesehatan yang tiba-tiba hilang, hanya karena kita terlalu murah hati membagikan privasi demi sebuah pengakuan maya. Menghapus foto-foto itu rasanya seperti mengulipi diri sendiri. Ada rasa sayang, ada bisikan setan yang berkata, "Nanti orang lupa siapa kamu." Tapi disitulah letak ujiannya. Ini adalah transisi besar dalam nafsiyah, pola sikap jiwaku. Aku sedang belajar menukar mata uang popularitas dunia dengan mata uang keridhaan Allah. Aku belajar bahwa dikenal oleh penduduk langit jauh lebih mulia daripada viral di penduduk bumi. Biarlah aku menjadi huroba, menjadi orang asing yang aneh di mata dunia, asalkan namaku tidak asing bagi para malaikat pencatat amal.
Hidup tanpa memposting wajah mengajarkanku makna ikhlas yang sebenarnya. Dulu, aku beramal, lalu kuposting. Sedekah, cekrek. Kajian, cekrek. Seolah amal itu belum sah jika belum ada saksi manusia. Sekarang, aku belajar menyembunyikan amal seperti aku menyembunyikan aibku. Dan rasanya begitu damai. Tidak ada beban untuk membalas komentar, tidak ada kecemasan menanti jumlah like. Hanya ada aku dan Allah. Keheningan itu ternyata bukan sepi, tapi sebuah dialog mesra yang tak perlu perantara sinyal internet. Tapi perjuangan ini tidak mudah. Kita hidup di zaman di mana eksistensi diukur dari postingan. Teman-teman mulai bertanya, kamu kemana aja? Kok nggak pernah update? Sulit menjelaskan bahwa aku sedang sibuk. Sibuk menata hati yang berantakan, sibuk memangkas rumput liar kesombongan yang tumbuh subur di ladang jiwaku. Aku ingin menjawab, aku ada, aku hidup lebih nyata dari sebelumnya. Aku sedang menikmati kopi hangat tanpa harus memotret asapnya. Aku sedang menatap mata ibuku tanpa terhalang layar kamera. Aku teringat sebuah nasihat lama tentang pilar-pilar yang mengokohkan jiwa. Salah satunya adalah rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Memposting foto diri seringkali membuka pintu fitnah, baik bagi diri sendiri maupun orang yang melihatnya. Bagaimana jika fotoku menjadi sumber dosa jariah? Bagaimana jika senyumku membangkitkan syahwat yang haram? Tanggung jawab itu terlalu berat untuk kupikul di yaumul hisab nanti. Lebih baik aku dianggap tidak asik di dunia daripada bangkrut di akhirat. Ada kalanya rasa penyesalan itu datang begitu hebat. Aku menyesali tahun-tahun yang kuhabiskan untuk memoles topeng digital. Waktu yang seharusnya bisa kugunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, atau sekadar merenungi dosa, malah habis untuk mengedit caption agar terlihat bijak. Padahal, kata-kata bijak di media sosial seringkali hanyalah kosmetik, isinya kosong. Kita pintar menasehati orang lain dengan kutipan Islami, tapi hati kita sendiri kering, kerontang, dan jauh dari air mata penyesalan. Mereka yang tidak memposting foto mungkin sedang berada di fase muhasabah tingkat tinggi. Mereka sedang menghitung diri sebelum dihitung. Mereka sadar bahwa kecantikan dan ketampanan adalah pinjaman yang memiliki tanggal kadaluarsa. Kulit akan keriput, tubuh akan membungkuk, dan pada akhirnya semua itu akan menjadi santapan tanah. Apa yang mau dibanggakan dari calon bangkai? Kesadaran inilah yang membuat mereka menarik diri dari panggung sandiwara dunia maya. Hubungan yang paling kompleks bukanlah hubungan kita dengan follower, tapi hubungan kita dengan nafs, hawa nafsu kita sendiri. Nafsu selalu ingin tampil, ingin dipuji, ingin menjadi pusat perhatian. Menahan diri untuk tidak memposting foto adalah latihan spiritual untuk menundukkan nafsu itu. Itu adalah puasa bagi ego. Saat jariku gatal ingin menekan tombol share, aku berbisik pada diriku sendiri. Tahan, Allah melihatmu. Cukup Allah yang tahu. Dan kemenangan melawan ego itu rasanya lebih manis dari madu. Mungkin kalian berpikir hidup mereka sepi. Tidak. Justru sebaliknya, mereka sedang membangun koneksi yang lebih kuat di dunia nyata. Mereka hadir sepenuhnya saat bersama keluarga. Mereka mendengarkan dengan telinga, bukan sambil melirik notifikasi. Persahabatan mereka tulus karena Allah, bukan karena saling tag di story. Mereka memahami bahwa cinta dan benci karena Allah adalah ikatan iman yang paling kuat, jauh di atas ikatan algoritma sosial media. Jadi, jika hari ini kamu melihat akun tanpa foto, jangan kasihani mereka. Justru irilah pada mereka. Iri pada ketenangan hati yang mereka miliki. Iri pada kemampuan mereka menyembunyikan kebaikan. Iri pada kekuatan mereka melawan arus zaman yang gila hormat ini. Mereka mungkin tidak dikenal di bumi,
Tapi siapa tahu, mungkin di langit nama mereka sering disebut-sebut oleh para malaikat karena keikhlasan mereka yang sunyi. Pada akhirnya, kita semua akan pulang. Dan saat itu terjadi, galeri foto kita di dunia tidak akan berarti apa-apa. Yang tersisa hanyalah jejak sujud, tetesan air mata tobat, dan amal yang kita sembunyikan rapat-rapat. Semoga kita, aku dan kamu, memiliki keberanian untuk menjadi biasa di mata manusia, namun luar biasa di hadapan Allah. Mari kita mulai menata hati, bukan menata fit. Karena hidup yang sesungguhnya baru akan dimulai saat jantung ini berhenti berdetak.